Nasi goreng telur atau lebih tepatnya egg fried rice. Ya, ini adalah game buatan Greenwood Games yang dirilis pada tanggal 25 Juni kemarin. Well, game ini mengisahkan pada sang player yang kita sebut saja Itil. Itil terbangun di tengah malam karena kelaparan dan berniat membeli sebungkus nasi goreng telur untuk menganjal perutnya. Namun banyak hal yang mengerikan yang terjadi, dan game ini punya ending yang berbeda-beda. Dan mari kita bahas sesingkat mungkin. Game dibuka pada Itil yang terbangun dan gak bisa tidur lagi karena lapar. Jadi dia pergi ke dapur untuk mencari makanan apapun. Bukannya mendapat makanan, Itil malah mendapat selebaran jenis takeaway dan berniat memesan sebuah nasi goreng telur. Buat yang gak tahu takeaway, ya kayak seumpama lu pesan makanan dan bisa dibawa pulang pakai sistem delivery. Nah, si Itil ini pengen pesan lewat delivery, tapi karena pihak takeaway cuma delivery di sekitar kota, Itil harus memesannya dengan langsung datang ke takeaway itu. Tapi sebelum Itil pergi, ia menyempatkan untuk menelepon ibunya dan seorang temannya cuma untuk minta solusi karena Itil yang gak bisa tidur. Karena merasa tidak terbantu, Itil memutuskan untuk segera pergi ke takeaway dengan mengendarai mobilnya. Setelah sampai di tempat yang dituju, Itil menyempatkan diri untuk menemui seorang pria yang tampaknya sedang mengais sampah. Kita sebut saja dia Wawan. Wawan tahu kalau Itil adalah penghuni baru di sekitar sini dan menjelaskan kalau Itil penghuni di sekitar sini di waktu yang tidak baik, karena ada seorang wanita yang tewas di sekitar sini beberapa minggu yang lalu yang sampai saat ini tidak diketahui penyebabnya. Setelah menghampiri Wawan, Itil melihat seorang pria yang tampak mencurigakan di tepi jalan. Tanpa menghiraukan pria aneh itu, Itil langsung masuk ke Chinese takeaway. Tepat di depan pintu, Itil menemukan koran yang berisikan berita tentang ditemukannya kedua mayat di sungai Wavelton. Berita ini dilaporkan oleh seorang pejalan kaki yang tidak ingin disebutkan namanya. Jenazah belum dapat diidentifikasi penyebab kematiannya secara resmi. Namun, dari sumber terdekat mengklaim bahwa jenazah tersebut ditemukan dengan banyak luka, tusukan di lengan dan kaki. Setelah membaca koran itu, Itil mulai berbaur dengan seorang pria tua yang sedang menikmati makanannya. Pria itu bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Di detik ini, Itil diberi dua pilihan, yang dari kedua pilihan tersebut sama. Pria tua ini tetap menyuruh Itil untuk berhati-hati di sekitar sini, karena adanya rumor tentang banyaknya orang yang hilang. Setelahnya, Itil memesan sebuah nasi goreng telur yang dimaksud. Tapi di sini Itil malah meninggalkan uangnya di rumah. Itil berjanji akan mengambilnya dan segera kembali ke takeaway secepat mungkin. Saat berbalik, Itil mendapati ada seorang pria yang memperhatikannya. Itil yang bodoh amat langsung tancap gas mengambil uangnya di rumah. Setelah sampai, Itil langsung mengambil uangnya di kamar dan segera kembali menuju takeaway. Setelah sampai di takeaway, Itil mencoba menghampiri Wawan yang duduk sendirian di sebuah gang. Wawan membutuhkan beberapa koin untuk membayar bus, dan Itil diberi dua pilihan lagi. Jika Itil memberikannya koin, Wawan akan berterima kasih dan menganggap Itil sebagai pahlawan. Wawan juga menyuruh Itil tetap waspada, karena ada seorang pria menyeramkan yang berlari mengejar mobil Itil saat Itil pulang untuk mengambil koin. Kembali ke pilihan kedua, jika Itil tidak memberikannya koin, Wawan akan langsung bilang kalau ia percaya akan karma, atau lebih tepatnya bandit. Belum Itil pergi ke takeaway, ia menyempatkan diri untuk menelepon mantan pacarnya, dan kita diberi dua pilihan lagi. Jika kita memilih opsi pertama, sang mantan langsung mengenalinya dan akan melaporkan Itil jika terus melecehkannya. Khusus banget ini Itil. Jika kita memilih opsi kedua, Itil berharap setidaknya bisa berbicara dengan sang mantan. Balikan gitulah ya. Namun sang mantan tidak ingin bertemu, bahkan berbicara dengan Itil. Itil meminta maaf karena ia hanya membuat kesalahan kecil dan berharap agar sang mantan mau memaafkannya.
Sang mantan langsung menjawab kesalahan kecil apa yang membuat teman masuk ke rumah sakit, dan sang mantan tidak mengeluarkan biaya yang sedikit untuk memperbaikinya. Dan sang mantan juga menyalahkan Itil karena telah mengacaukan sesuatu yang berbahaya. Sang mantan tidak heran jika mereka mengusir Itil dan Itil hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Dan sang mantan menyarankan agar Itil bisa move on. Lalu telepon pun ditutup. Itil pun masuk ke takeaway dan kembali menemui staf takeaway untuk membayar nasi goreng telur tadi. Namun, sang staf malah mengatakan jika pesanannya sudah dibayar oleh seorang pria yang diduga adalah temannya Itil dan akan memberikannya langsung kepada Itil. Itil langsung menepis pernyataan itu karena pria tadi bukanlah temannya. Sang staf meminta maaf dan segera meminta mereka untuk membuatkan yang baru. Setelah selesai, sang staf langsung memberikan makanan tersebut kepada Itil, dan Itil juga memberikan uangnya. Setelah mendapat yang diinginkan, Itil langsung tancap gas pulang ke rumahnya. Tapi di tengah jalan, ia malah dilempar nasi goreng telur oleh seseorang yang tidak diketahui lokasinya. Itil yang cukup ketakutan langsung kembali masuk ke mobil dan mengendarinya pelan-pelan. Saat sampai di rumah, Itil segera meletakkan nasi goreng telur itu di dapur. Dan tiba-tiba terdengarlah bunyi telepon, dan Itil pun segera menjawabnya. Diketahui bahwa yang menelpon adalah pihak Chinese takeaway yang meminta agar Itil kembali karena ada sebotol bir dan sebuah wortel cookie gratis hanya untuk Itil, dan sebagai permintaan maaf dari pihak takeaway akan masalah tadi. Setelah menjawab telepon tadi, Itil berencana untuk pergi mengambilnya dan meninggalkan nasi goreng telurnya di rumah. Dan di sini kita diberi dua pilihan lagi. Pilihan pertama pergi dan ambil barang gratis, dan pilihan kedua tetap di rumah dan makan nasi goreng telurnya. Jika kita memilih pergi mengambil bir dan kue itu, Itil harus berjalan kaki menuju Chinese takeaway karena mobilnya yang rusak karena dilempar tadi. Di tengah jalan, Itil berpapasan dengan pria yang dari awal game sudah mencurigakan. Tanpa menghiraukan hal itu, Itil langsung masuk ke takeaway dan mengambil bir gratisnya. Dan ada note yang menyuruh Itil pergi setelah mengambil bir itu, karena pihak takeaway yang lagi bersih-bersih. Itil pun pulang sembari membawa bir gratisnya dengan berjalan kaki. Dan saat sampai di rumah, Itil bingung kenapa kuenya ada di sini. Dan jika kita membukanya, kita akan mendapat kertas yang bertuliskan semua orang pernah membuat kesalahan. Itil langsung pergi ke dapur untuk menyantap bir dan nasi gorengnya. Tapi tiba-tiba terbukalah ending ke-1, yaitu terkena jebakan. Di sini dijelaskan bahwa pria aneh itu menikam Itil berkali-kali. Di saat kritis, Itil mengamati pria itu tersenyum saat jiwa Itil mulai meninggalkan tubuhnya. Itil lalu dibunuh hanya untuk hiburan pria itu dan dia tidak pernah tertangkap. Keesokan harinya, polisi menemukan staf takeaway yang tewas dibunuh secara brutal. Polisi meninjau CCTV dan mengarahkannya pada Itil karena Itil terlihat terakhir kali masuk ke Chinese takeaway itu. Polisi menemukan darah Itil di seluruh rumahnya, dan tidak butuh waktu lama untuk polisi menemukan tubuh Itil yang dimasukkan ke dalam kulkas yang tertutupi oleh nasi goreng telur. Dan jika kita memilih opsi kedua, Itil akan kembali ke dapur untuk memakan nasi goreng telurnya. Dan terbukalah ending kedua, tidur dengan aman. Tapi berapa biayanya? Di sini dijelaskan setelah Itil selesai menyantap nasi gorengnya, ia kembali tidur dan tertidur sangat lelap dan damai. Namun keesokan paginya Itil dihantui oleh keputusannya karena menolak bir dan kue gratis karena sedikit ketakutan dan gelisah. Ingatan akan pilihan yang tampaknya baru ini menyebabkan Itil menjalani sisa hidupnya dengan sensasi kehampaan yang tak tergoyahkan. Kebingungan mental karena merusak makanan yang tadinya enak membuat Itil tidak akan pernah bisa lagi sepenuhnya menikmati rasa dari nasi goreng telur.
Kita balik ke awal game yang dimana Itil masih terbangun karena kelaparan. Namun kali ini ia mencoba untuk tidur apapun yang terjadi. Dan terbukalah ending ketiga, kurang tidur malam. Di sini dijelaskan bahwa Itil mencoba untuk tidur tanpa makan, tetapi ia hanya berguling-guling sepanjang malam. Keesokan harinya, Itil berkinerja buruk di tempat kerja karena kurangnya tidur dan atasan Itil memecatnya. Itil mengalami depresi yang menyebabkan teman-teman dan keluarganya bosan dengan keluhan Itil yang terus-menerus. Satu demi satu dari mereka berhenti menghubungi Itil, dan Itil seharusnya makan sedikit nasi goreng telur. Back to game. Di sini Itil memilih untuk mengambil bir yang dijanjikan. Sama seperti tadi, Itil kembali berjalan untuk mengambilnya. Namun, saat berpapasan dengan pria aneh itu, Itil memilih untuk membuntutinya dari belakang. Tapi di tengah jalan, terbukalah ending keempat, tertangkap karena penasaran. Di sini dijelaskan kalau Itil terus mengawasi pria aneh itu dan dia tidak menyukainya. Setelah membunuh Itil, pria itu mengupas wajahnya dan memakainya sebagai topeng. Dia menjalani sisa hidupnya dengan menyamar sebagai Itil. Teman dan keluarga Itil tidak pernah mempertanyakan tentang suara baru atau bau busuk yang dibawa pria aneh itu kemana-mana. Setiap kali pria asing itu diajak makan, dia selalu memesan makan yang sama, nasi goreng telur. Back to game. Sama seperti tadi, Itil memilih untuk mengambil bir gratisnya, dan saat ia hendak pulang, Itil menyempatkan diri untuk melihat ke dapur Chinese takeaway dan mendapati bahwa semua pegawainya telah tewas. Itil langsung bergegas pergi ke telepon umum di tepi jalan dan segera menghubungi polisi. Dan terbukalah ending kelima, investigasi kriminal 1. Di sini dijelaskan bahwa polisi datang dan menanyakan keterangan Itil. Ketika polisi mengantar Itil pulang, ia menyadari bahwa pintunya terbuka dan rumah Itil telah dibobol. Polisi masuk ke dalam dan menemukan seorang pria aneh bersembunyi di sudut ruangan. Dia bertindak sangat santai, tetapi mereka menangkapnya karena pembunuhan. Bagian terburuknya adalah sambil menunggu Itil pulang ke rumah, pria asing itu memakan nasi goreng telurnya Itil. Well, back to game. Di sini Itil masih tetap mengambil bir gratisnya dan segera pulang. Nah, kali ini Itil memutuskan untuk mengintip dari jendela dapur dan sontak Itil langsung bergegas ke telepon umum yang dekat dengan Chinese takeaway untuk menelepon polisi, dan terbukalah ending ke-6, investigasi kriminal 2. Di sini dijelaskan bahwa polisi bergegas ke rumah Itil setelah menerima telepon darinya. Pintu depan terbuka ketika para polisi tiba, dan mereka menghabiskan 1 jam berikutnya untuk menggeledah rumahnya Itil. Sayangnya mereka tidak menemukan apapun. Investigasi lanjutan mengarahkan polisi ke insiden lain yang terjadi tepat pada malam itu. Pria aneh itu tidak pernah teridentifikasi dan tidak pernah ditemukan. Lebih buruk lagi, saat berada di rumah Itil, pria asing itu memakan nasi goreng telurnya. Well, di ending yang terakhir ini, kita mundur ke beberapa saat yang lalu. Saat Itil baru saja meletakkan nasi goreng telurnya di meja, dan saat itulah ada panggilan telepon dari pihak takeaway. Namun kali ini Itil tidak menanggapinya sampai telepon berhenti berdering. Lalu Itil pun langsung menyantap nasi goreng telurnya, dan terbukalah ending ke-7, tidur malam yang nyenyak. Di sini dijelaskan bahwa nasi goreng telur milik Itil benar-benar enak. Setelah selesai, Itil pergi tidur dan langsung tertidur. Keesokan paginya, Itil merasa lebih segar dari sebelumnya dan terinspirasi untuk memberikan ulasan yang bagus tentang takeaway. Ulasan Itil membuat pihak takeaway mendapat ratusan pelanggan dan mereka sangat senang, sehingga mereka meminta Itil untuk membintangi iklan. Itil menjadi selebriti lokal, dan ketika Itil pergi ke kota, penggemarnya selalu meminta Itil untuk berfoto di samping nasi goreng telur dalam porsi besar. Yap, itu tadi seluruh plot dari game Egg Fried Rice. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata yang kurang berkenan. Gua Zrin undur diri.